Hidup ini ya bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kalau enggak susah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita setiap malam Kamis. Malam ini kita ketemu lagi dengan Muhammad Iqbal. Dulu Muhammad Iqbal ini pernah kita angkat, saya lupa ya tahun berapa ya, 2014 mungkin, 2014, ketika masuk ke para filosof eksistensialis. Iqbal salah satu tokoh eksistensial yang kita angkat zaman itu, 2014 berarti 2 tahun yang lalu. Sekarang kita angkat lagi, sedikit geser fokusnya ke salah satu pikirannya, yaitu tentang perfect man, insan kamil. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Santai-santai aja. Sambil tidur boleh. Pijet-pijetan juga boleh. Asal cowok sama cowok. Nanti kalau sana sama sini pijet-pijetan aku pingin kok. Jadi sendiri-sendiri ya, enggak apa-apa, santai aja. Jadi malam ini kita mulai dengan Muhammad Iqbal. Riwayat hidupnya, detailnya silahkan dibaca sendiri. Yang jelas beliau ini tokoh yang komplit. Tidak cuma berteori, tapi juga mempraktekkan konsep-konsepnya. Dia ini filosof sekaligus ahli hukum, pernah jadi pengacara, sekaligus politikus, sekaligus mistikus, sufi. Ini kombinasinya agak susah. Biasanya orang itu kalau kita kan menganggapnya kalau politikus itu tidak mungkin sufi. Karena politik itu wilayah abu-abu. Sementara sufi itu bagi kita wilayah yang jernih. Tapi Iqbal mampu jadi filosof sekaligus pengacara, sekaligus sufi, sekaligus politikus. Ini kombinasinya unik. Pengacara itu biasanya urusan menang kalah, politik itu urusan trik, filosof itu urusan akal, dan sufi urusan intuisi. Tapi dalam diri Iqbal, kualitas ini gabung semuanya. Itu dasarnya seorang Iqbal. Saking kuatnya aura dan pengaruh seorang Iqbal, Inggris meskipun itu dalam tanda petik harusnya jadi musuhnya, tapi dia dapat gelar Sir. Makanya di banyak buku ditulis Sir Muhammad Iqbal. Jadi gelar dari yang jajah. Karena ini kan beliau aslinya dari India, Pakistan. India yang kemudian mecah jadi Pakistan. Sebenarnya memang Iqbal ini, satu lagi yang belum saya sebut, penyair, sastrawan.
Itu sangsaya rumit nih kombinasinya. Jadi penyair, ahli hukum, filosof, politikus. Itu kan kombinasi-kombinasi yang unik. Jarang ada orang bisa sekomplit Iqbal. Dan dia praktek, tidak cuma berteori politik. Dia juga melakukan perjuangan-perjuangan politik. Termasuk di antara teorinya insan kamil ini nanti orientasinya untuk membentuk sosok-sosok muslim yang tangguh dalam perjuangan politik. Itu Muhammad Iqbal. Kakeknya Sufi. Meskipun nenek moyangnya ya karena India, nenek moyangnya berasal dari Hindu. Tapi kakeknya Sufi karena India kan di fase sebelum dijajah Inggris merupakan kekaisaran besar Islam, dinasti Mughal. Meskipun nanti jatuh, terus India berada di bawah jajahannya Inggris. Dan Iqbal lahir di era ini. Kakeknya Sufi, ayahnya juga, ayahnya ini namanya Syekh Nur Muhammad. Kakeknya namanya Syekh Muhammad Rafiq. Dan Iqbal ya karena lahir dari keluarga, kalau di sini mungkin kelompoknya bangsawan lah, terjamin hidupnya. Dia juga pinter, dia dididik secara bagus. Tidak cuma di sekolah-sekolah Islam, tapi juga di sekolah-sekolah bentukannya Inggris zaman itu. Nanti ada salah seorang tokoh yang sangat mempengaruhi dia, namanya Sir Thomas Arnold. Kalau dari sisi pengaruh, nanti pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi tokoh-tokoh pembebasan Muslim India seperti Syekh Waliullah Ad-Dehlawi. Disebut Ad-Dehlawi karena aslinya dari Delhi. Dan yang kedua Ahmad Khan. Ahmad Khan ini juga dapat gelar Sir Ahmad Khan. Kapan-kapan kita jelajahi pikiran-pikiran beliau, tokoh-tokoh dari India. Dua orang ini sangat berpengaruh nanti, termasuk Sir Thomas Arnold dalam kehidupannya Muhammad Iqbal. Jadi dengan latar belakang semacam itu, termasuk kuliahnya dia sempat di Cambridge University Inggris, dan dia juga sempat kuliah di University of München, Jerman. Bukan klub sepak bola ya, München nama kota. Oke, dari situ dia banyak menimba ilmu barat. Jadi ilmunya lengkap, ilmu timur dan ilmu barat. Nanti pentingnya peran Iqbal ini di Pakistan bikin nanti di Pakistan ada Iqbal Day. Iqbal Day itu Hari Iqbal. Di Indonesia nggak ada ya tradisi. Ada Hari Kartini. Nah itu nama tokoh. Hari Soekarno tidak ada, apalagi Hari Soeharto. Ya, kalau Iqbal Day itu tanggal 9 November, tepat Rebo minggu lalu. Sebenarnya harusnya saya ngangkat Iqbal ini Rebo kemarin, cuma karena sebelumnya saya sudah ngomong Nietzsche. Kalau setelah Nietzsche saya ngomong Iqbal, khawatirnya nanti kamu isi pikirannya hanya model-model eksistensialis saja. Jadi ya tak selingilah pakai Weber yang agak bau supranatural. Jadi teori itu kan baunya ada dua. Kalau pakai teorinya orang Cina ada teori yang, ada teori yin. Iqbal ini golongannya yang. Minggu-minggu depan kita ketemu Ibnu Arabi ini golongannya yin. Jadi ada yang agresif, ada yang defensif. Ada yang harus aktif, ada yang harus pasif.
Mana yang lebih benar? Ya saya selalu bilang ini kayak senjata. Kalian makainya harus pas. Kapan pakai senjata orang-orang dengan teori yang, kapan pakai senjata orang-orang dengan teori yin. Kamu harus cerdas membaca kehidupanmu. Awas keliru pakai senjatanya. Harusnya aktif, kamu malah pasrah. Harusnya pasrah, kamu malah aktif. Di wilayah yang kamu nggak harus ikut usil, kamu malah usil. Di wilayah yang kamu harus aktif, kamu malah santai. Itu berarti salah pakai senjatanya. Disuruh belajar, enggak apa-apa Pak, kalau takdirnya lulus cepet, ya lulus cepet. Nah itu teorimu takdir itu benar, cuma kamu makainya pas di momen yang keliru. Nietzsche itu luar biasa kalau kamu makainya pas. Tapi begitu makainya keliru, dia bisa membahayakanmu sendiri. Nah, itu cara pakai teori. Nanti Iqbal juga begitu. Jadi termasuk teori insan kamilnya. Mulai kemarin kan kita ngerti sosok insan kamil yang macam-macam. Ada Superman, ada karisma. Hari ini insan kamil, minggu depan kita ketemu Rausan Fikr, minggu depannya lagi insan kamil gaya Al-Jili, Ibnu Arabi. Sosoknya macam-macam. Kalau bisa kamu jadi lima-limanya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya salah satu. Kalau tidak bisa ya setengah lah, tidak apa-apa. Itu wis apik. Superman itu kalau setengah aja kan luar biasa itu. Insan kamil juga begitu. Paling tidak kamu berproses ke situ. Biar hidup kita lengkap. Yang ngaji ini kan memang macam-macam. Visi utamanya adalah nambah wawasan. Semakin luas wawasan kita, semakin enak kita hidup. Ya kayak tempat itu kan kalau luas kan kita enak, bisa selonjor, bisa tiduran. Semakin sempit, semakin susah kita mengambil keputusan, kita hidup. Maka tambah wawasan terus. Nggak usah milih-milih. Siapa ngerti dari ranah-ranah yang selama ini tidak kita sentuh, ada sesuatu yang menghidupkan kita. Kalau kata salah seorang tokoh India, Amir Ali, itu ada apinya. Dia menyebutnya api Islam itu kan. Dan kita tidak tahu apinya itu ada di teori siapa yang bisa menghidupkan kita. Maka yuk kita cari bareng-bareng tiap malam Kamis. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ini kamu sudah ketemu belum apimu. Kalau belum ya dicari terus, kita jelajahi terus, wong ilmu itu tidak ada habisnya. Oke, kita baca ya Iqbal. Kalau dulu Iqbal kita bahas di ranah eksistensialis. Jadi eksistensialis itu pandangan yang bilang bahwa eksistensi itu mendahului esensi, lebih penting daripada esensi. Kalau kamu bilang, Pak, Islam itu rahmatan lil alamin loh, hakikatnya. Itu tidak penting kata eksistensialisme. Sebelum kamu bilang Islam itu rahmatan lil alamin, praktekkan dulu rahmatan lil alaminmu. Baru orang akan menyebutmu rahmatan lil alamin. Sebelum kamu bilang Islam itu agama damai, praktekkan dulu kedamaian, baru orang akan bilang, oh Islam itu agama damai. Meskipun kamu teriak-teriak, ini Islam agama damai loh. Kalau tiap hari kamu tawuran, orang tidak percaya agamamu itu agama damai. Kayak kamu bilang, Pak, saya itu aslinya rajin loh Pak. Tapi tiap hari kamu bolos kuliah. Ya tetap dosenmu tidak percaya. Walau buktinya kamu absen terus. Saya itu aslinya anak soleh loh Pak. Loh, nggak ada aslinya itu. Kalau ingin disebut anak soleh, ya hiduplah secara soleh. Jadi eksistensimu dulu tampakkan. Tidak ada esensi di awal. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu sedang membangun esensi dirimu sebagai seorang pembohong. Kalau kamu tiap hari jujur, kamu membentuk dirimu sebagai seorang yang dapat dipercaya, yang jujur. Esensinya terbentuk dari perilaku eksistensialmu. Tidak awalnya saya orang jujur sehingga lahir perbuatan jujur, tidak begitu.
Meskipun kamu dikenal orang jujur, tapi kok terus kamu bohong, besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Esensimu yang semula jadi orang jujur, sekarang ganti jadi orang penipu. Nah, jadi esensi ditentukan oleh eksistensinya. Tidak ada gunanya kamu tiap hari teriak-teriak Islam itu agama paling damai, agama paling rahmatan lil alamin. Tapi tiap hari kerjaan kita gegeran, tawuran. Sama aja. Nanti berarti esensi kita yang bentuk. Makanya Nabi bilang kadang-kadang Islam itu mahjubun bil muslimin. Karena kita membangun esensi Islamnya secara tidak seperti yang ideal kita inginkan. Nah, itu penyakit kita hari ini. Oke, enggak usah dilanjutkan di situ, nanti contohnya mesti mengarah ke sana-sana. Kembali ke sini. Ya. Kita kan sudah capek mau coba WA sama Facebook yang gitu-gitu terus. Nah, sekarang kita nyari yang alternatif-alternatif. Ya, jadi itu namanya eksistensialis. Kemarin Nietzsche kan juga begitu, tidak ada esensi bawaan. Tunjukkan eksistensimu apa, ya disitulah nanti esensimu terbangun. Indonesia itu bangsa yang ramah. Dulu mungkin. Ya kan? Esensinya begitu, tapi semakin lama kita semakin kayak begini, mungkin ya esensinya sekarang sudah geser. Indonesia itu bangsa yang gotong royong, tidak materialis, bangsa yang rukun. Ya dulu mungkin begitu. Dulu nenek moyang kita kompak bersatu melawan Belanda. Dulu, ya mungkin karena ada musuhnya bersama jadinya bersatu. Atau kita cari musuh aja bareng-bareng ya biar kita bersatu. Kalau ini nggak ada musuh mesti gegeran dewe. Itu bisa kamu pelajari dari sejarah kerajaan-kerajaan itu kan, Singosari, Mojopahit. Itu ketika ada musuh negara, itu rukun, kompak. Tapi begitu makmur, mesti terus gegeran sendiri di dalam. Dinasti-dinasti Islam juga begitu. Atau enaknya berarti kita cari musuh aja sekarang bareng-bareng. Ya, kemarin nemu musuh siji namanya Ahok, tapi enggak kompak. Tidak jadi bersatu akhirnya. Oke, bismillah ya. Kita masuk sekarang ke pembentuk pikirannya Iqbal. Teori utamanya nanti yang berhubungan dengan insan kamil namanya Khudi. Biasanya diterjemahkan jadi teori ego. Banyak filosof yang anti ego, apalagi sufi, justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya Khudi. Khudi ini ego kecil. Ego besar namanya Huda. Bukan kuda loh ya. Huda. Makanya ada istilah Hudagawa. Kalau Hudagawa itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan. Itu bahasa Urdu. Jadi Khudi teori ego. Ini nanti yang jadi basis, yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil. Kenapa Iqbal berteori tentang ego? Karena ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama jelas kondisi sosial politik India. Zaman Iqbal hidup. Iqbal itu lahir 1877. Meninggal 1938. Jadi nanti Pakistan itu merdeka 1947, 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu.
Meskipun sebelumnya ada imperium besar Kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan, ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya, padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung. Akhirnya Iqbal punya kesudahlah, daripada tawuran terus dibagi aja deh. Yang Islam-Islam ngumpul, yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu. Dari situ nanti lahir Pakistan karena disetujui oleh Inggris. Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini. Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan kayak Kashmir, tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. Itu kayak Indonesia dulu kasusnya Timur-Timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau. Jadi kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik India. Ya, tidak boleh dipisah-pisah, harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya tidak mungkin. Kalau dibiarkan bersatu ini tawuran terus. Defisitnya terlalu besar. Jadi ya semoga kita nggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, korban berjatuhan tidak ada habisnya. Akhirnya ya terjadilah Pakistan dan India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan ya tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih chaos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter, ada situasi kacau, melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu. Sebagai intelektual, kalau ada situasi-situasi yang khas, kacau, bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma nge-share WA. Ya, kamu selama ini kan cuma nge-share WA. Coba dipelajari konstruksi persoalannya, bikinlah tulisan tentang itu atau yang mengarah ke situ. Teori kan banyak, tinggal kamu pakai. Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah tentang situasi kita hari ini. Itu nanti monumental. Bisa sampai besok-besok dibaca orang. Kalau kamu cuma nge-share WA, entah itu dari siapa kamu bagi, ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya, jadi nulislah, tulis aja tidak apa-apa. Bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini. Mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk. Mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik. Mungkin tentang bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Teori banyak, tinggal kamu pakai, masukkan sama kasus hari ini, jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah, masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis, berkarya kan begitu. Nah, kayak Iqbal ini situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar, teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya untuk mendirikan negara namanya Pakistan. Yang kedua,
Zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris. Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal. Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu ya populasinya Muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah banyak yang terbaratkan. Bukan berarti barat itu jelek, tapi banyak yang blind imitation. Niru-niru barat, cok. Tidak punya jati diri. Jadi kehilangan identitas. Ya banyaklah contohnya. Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat, dianggap sudah modern. Nah itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan gak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation. Gak ngerti alasannya. Wong internetan gak bisa, ngirim SMS aja masih gradul-gradul, HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation. Niru tapi nggak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket bomber gitu aja kan terus ribut semua pengen beli jaket yang sama. Nah, itu blind imitation. Jokowi dipinjemi anaknya, kebetulan punyanya itu. Loh ya kan kebetulan punyanya itu terus ditiru. Gitu terus kamu lihat, wah kalau pakai jaket itu mungkin aku dianggap kayak Jokowi, mungkin gitu yang itu blind imitation. Nggak ngerti kamu pakai itu alasannya apa, niru itu alasannya apa. Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek. Karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagi lah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas. Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang jabariyah itu kan kita tidak ada hak apa-apa, kita tidak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya sufi yang wahdatul wujud itu. Kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada, terus menyembah Dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap tidak ada. Harusnya ya kita tetap ada dengan tugas mendekati, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada, semuanya serba Allah ya, hidup ini tidak jalan dong, tidak fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad dan lain-lain. Ini menggejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah, itu kecenderungannya tradisi sufinya subur. Dalam Cermatang Iqbal, satu di antara dua. Kalau enggak tradisi sufinya subur, tradisi fikih yang kaku yang hidup. Itu ciri-ciri orang kalah. Karena kalau sudah kalah kan terus, kalau di sufi kan, alah hidup ini cuma sementara, ndak hakiki. Hidup ini penjara bagi kita umat Islam. Cenderungnya itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku,
Jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur, enggak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semu. Nah, itu enggak terima kalau ada yang lain maju. Cara berpikirnya kaku. Nah, ini gejala di kita. Oke, 5 hal ini nanti yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal. Cuma kita tidak akan bahas semua. Kita fokuskan ke insan kamilnya. Yang pertama tadi, dia mengkritik esensialisme. Tidak ada esensi itu. Kita yang bikin. Hidup ini ya, sifatnya evolutif. Bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Kalau kamu kebawa arusnya masuk ke tempat pemandian umum perempuan enak. Tapi kalau arusnya pas masuk ke orang-orang yang bikin WC di belakang rumah itu, ya susah kamu nanti. Jangan dibiarkan, katanya Iqbal. Loh, kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan, ya tetapkan tujuanmu. Pinginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Tidak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya Pak. Orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras Pak. Tidak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh, kalau kamu nggak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang nggak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu. Kita adalah makernya. Maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau tidak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Nah, sekarang tak atur. Ya. Yang kedua, yang ketiga langsung ya. Hidup ini absurd katanya Iqbal. Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin tidak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang nggak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh, ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik buruk, kadang cakep dan tidak cakep aja kan ya macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang tidak suka Pak, terlalu putih, jelek, pucet, yang agak-agak anu dikit. Ada yang, saya suka yang hitam banget Pak, itu sip itu. Ada yang, lo itu kan makna yang kamu bikin. Cantik yang sejati kayak apa ya susah.
kamu bilang, kan banyak yang ngomong Cleopatra Pak zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari narasi-narasi yang ada itu jelek. Dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambenya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya Ken Dedes, itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, enggak ada apa-apanya, sama cantik versimu sekarang loh. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang, mereka juga kayak gitu kok cantik. Ya kan? Kamu lihat perempuan langsing, itu kamu anggap, itu bagus Pak, seksi. Tapi bagi yang orang zaman dulu mungkin standar seksi bukan yang gitu, yang justru yang agak gendut sedikit itu. Ya kan? Kayak di India itu patung-patung kesuburan kan agak gendut dikit, karena perempuan yang agak gendut itu konotasinya subur. Daripada yang kering, kerempeng. Loh ya, logikanya begitu. Jadi makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana. Yo kalau sama yo susah kan, nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini nggak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa ndak cakep. Buktinya kan ndak. Kadang-kadang yang jelek nikah duluan, yang cakep ndak laku-laku. Bisa kayak gitu kenapa? Ini urusannya makna. Mungkin karena yang ndak cakep kan pasrah, sementing ono ayolah gitu. Sementara yang cakep kesuwen milih. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Yang kedua dia mengkritik, dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri. Melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu, katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Lah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan, itu kan Tuhannya bingung. Lewat aku menciptakan manusia untuk nyembah aku, saiki semua ngaku jadi Tuhan ini, sumpek Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik, ya sufi lah, kita jadi orang soleh, mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya, tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia, tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan, apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang, kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme.